Oke, berhasil. Baik Bapak Ibu, kita mulai nggih. Bapak Ibu, suara saya jelas? Jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak? Baik, Pak. Masih semangat nggih? Semangat apa lemes nggih? Semangat, Pak. Semangat. Mungkin lemes karena honoris habis ya kemarin. Oke, alhamdulillah Bu Mut juga sudah bergabung. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan bahas modul 2.6 yaitu penilaian otentik. Nah, jadi di sini pembahasan hari ini yaitu asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Asesmen otentik ini kemarin sudah sedikit saya jelaskan terkait ketika luring kita otentik itu yang seperti apa. Otentik itu intinya yang sesungguhnya. Jadi penilaian yang sesungguhnya yang dipraktekkan oleh peserta didik. Oke, untuk kesepakatan seperti biasa, nyalakan kamera, terus matikan mic jika tidak digunakan dan lain sebagainya. Oke, yang ini nggak perlu dibahas banget. Bapak Ibu, jadi tujuan dari sesi kita kali ini yaitu yang pertama, peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubriknya. Yang keempat, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Nah, hari ini kan kebetulan Bapak Ibu satu lokasi nih, paling banyak. Ini lebih enak nih nanti ketika membuat asesmen berkelompok. Agenda yang pertama, refleksi atau evaluasi hasil belajar mandiri, berarti presentasi kelompok. Yang kedua, diskusi kelompok, refleksi dan pesan kunci. Jadi nanti belajar dari modul, terus diskusi kelompok, terus membuat presentasi, refleksi, selesai. Agenda hari ini tuh. Bentar Bapak Ibu, tak buatkan yang besar. Oke, review hasil belajar mandiri. Nah, ini ada dua contoh gerakan Bapak Ibu. Jadi yang pertama ini tes keterampilan gerak dribbling zigzag. Ini yang pertama. Yang kedua ini asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Nah, kira-kira jika panjenengan jadi guru, asesmen otentik ini untuk gambar yang mana? Yang perlu di asesmen itu yang mana? Dan dari gambar dua ini loh. Jika memilih jenengan berarti yang dilakukan asesmen itu yang mana Bapak Ibu? Monggo. Yo, turu kabeh. Oke. Jadi saya ulangi, asesmen otentik itu asesmen yang sesungguhnya. Sesungguhnya itu yang dilakukan anak itu yang benar-benar. Misalkan sepak bola ya sepak bola, volley ya ketika anak volley itu yang dinilai. Ketika sepak bola ya sepak bola itu yang dinilai. Jadi kalau melihat dari gambar ini, asesmen otentik untuk yang gambar mana? Gambar 2. Oke, gambar 2 menurut Bu Mut. Kenapa Bu Mut kok gambar 2? Karena kalau di gambar 2 kelihatannya itu main. Yang di gambar 1 kan dia berlatih. Kan yang di asesmen kan di permainannya. Oke. Betul sekali kata Bu Mut. Jadi kalau yang gambar 2 ini permainan sesungguhnya, pengaplikasian sesungguhnya.
ketika bermain. Tapi kalau ini hanya berlatih saja. Hanya tes keterampilan gerak saja. Jadi bukan melalui aktivitas sepak bolanya. Jadi gitu kata Bu Mut. Betul sekali. Jadi gambar manakah yang menunjukkan seperti ini? Tadi sudah dijawab Bu Mut. Betul. Karena ini yang menunjukkan aktivitas sebenarnya. Bukan ketika mempraktekkan, tapi ketika melakukan. Jadi ketika nanti kita akan melakukan asesmen, berarti anak-anak ketika misalkan materi sepak bola ya, anak-anak diberi materi suruh bermain sepak bola, kita baru menilai. Kalau materi voli berarti anak-anak disuruh main voli, kita asesmen. Anak-anak basket seperti itu. Jadi permainan yang sesungguhnya. Nah, bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Nah, kira-kira Bapak Ibu, kira-kira mungkin saya bisa dibantu. Ketika anak tersebut terlibat bermain sepak bola, apa yang harus kita asesmen menurut Bapak Ibu? Monggo. Kalau kita ngambil ini sepak bola nih, ini apa yang harus kita asesmen ini? Ketika anak-anak bermain sepak bola, apa saja yang harus kita nilai? Pak Andri, monitor Pak Andri. Yang pertama cara bermain. Cara bermain, oke. Bisa dilihat dari menggiring bola menggunakan kaki yang mana. Oke. Yang dalam atau yang mana. Siap, ya, Bumut, bagus. Jadi dribbling ya, dribbling, asesmen dribbling. Oke. Ya, selain itu tadi ada cara kelincahan, Pak Munir. Apalagi? Yang tidak kalah pentingnya juga stamina, karena itu sangat mempengaruhi permainan. Kalau stamina kemarin berarti hubungannya dengan apa ya waktu luring itu? Masih ingat Pak Munir atau yang lain? Hubungannya dengan stamina kemarin apa ya? Sport olahraga nih nggak salah. Yang kemarin lo ada kan jenengan membuat program mingguan kan? Atau yang perlu dilatih kemarin itu loh. Kardio, nah ya kondisi fisik. Ya ya stamina bos. Kondisi fisik stamina bos. Oke, berarti tadi itu kebugaran. Saya rangkum dari Pak Aziz itu cara bermain. Ya, kedua dari Bumut itu teknik dasar. Teknik dasar itu kan ada dribbling, passing, shooting, itu kan termasuk teknik dasar kan. Memakai kaki bagian dalam, luar, gerak kaki itu. Ya, konsep gerak ada. Jadi hal-hal itu nanti yang menjadi acuan kita untuk membuat rubrik penilaian. Lah ya kuwi melok bagian opo. Oke. Lanjut. Jadi, bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran? Pertama nih yang kan tujuan pembelajaran dulu kan. Dua, bentuk aktivitas. Bentuk aktivitas tadi sudah disebutkan oleh ya aktivitas bentuk aktivitas tadi sudah disebutkan Pak Aziz. Terus pelibatan murid. Nah, ini yang enggak kalah pentingnya, pelibatan murid. Jadi bagaimana nih nanti merancang asesmen otentiknya ini? Nah, langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Jadi Bapak Ibu setelah ini kan jenengan ada tugas kelompok membuat desain asesmen. Nah, dari sini nih. Yang pertama, Bapak Ibu yang harus perhatikan,
satu, identifikasi tujuan pembelajaran. Nah, kalau di modul Bapak Ibu itu di modul ada ya, saya sebentar di modul. Bapak Ibu sudah buka modul belum? Gak sempat buka modul ya. Oke, jadi di modul ini lebih jelas langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Yang pertama, minta tak besar ya Bu. Oke. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Jadi tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Jadi misalkan panjenengan itu harus menentukan tujuan pembelajaran, berarti anak mampu mendribling memakai punggung kaki misalkan. Jadi spesifik ini kan, tujuan ini apa dulu nih di sini. Ya, pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Keterampilan itu berarti gerak, pengetahuan berarti apa? Pengetahuan berarti apa? Knowledge-nya ya, berarti pengetahuan mereka terkait apa yang akan kita nilai itu. Yang kedua, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi tentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator dan rubrik asesmen. Jadi kriteria-kriteria ini yang harus ditentukan juga. Yang ketiga, Bapak Ibu, pilih aktivitas Oke. Pilih aktivitas mana tadi Bu? Ini ya. Pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Jadi jenengan harus memilih ini yang relevan, benar-benar relevan, yang sesuai juga. Jangan lupa nggih, kemarin kita sudah belajar pentahapan konten. Pentahapan konten itu berarti kita harus melihat karakter atau kemampuan peserta tersebut. Apa yang harus kita nilai dari peserta yang masih tahap berkembang atau mahir seperti itu, masih ada. Terus yang selanjutnya, rancang rubrik penilaian. Jadi buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Jadi gini. Terus yang berikutnya, integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Jadi Bapak Ibu harus memastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik. Jadi tidak fisiknya saja yang dinilai, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Jadi integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Jadi Bapak Ibu di sini harus mendesain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dan penyelesaian tugas. Ini menciptakan ruang bagi variasi dan pendekatan peserta didik. Jadi di sini Bapak Ibu boleh mendesain atau mungkin kalau melihat bisa jadi ditawarkan juga, bagi peserta. Oke. Terus yang selanjutnya lakukan uji coba. Jadi sebelum pelaksanaan resmi, uji coba asesmen dengan sekelompok
kecil peserta didik. Amati respon mereka, identifikasi potensi, kendala, dan pertimbangkan apakah rubrik penilaian mencakup semua aspek yang diinginkan. Jadi sebelum melakukan penilaian yang sesungguhnya, kita diharapkan untuk uji coba dari beberapa kelompok lah, kelompok kecil dari siswa-siswa tersebut. Mungkin kelompok ini mewakili yang mahir boleh, yang berkembang juga boleh, tergantung kondisi yang ada di lembaga pendidikan. Terus berikutnya dapatkan umpan balik. Jadi setelah uji coba asesmen dilaksanakan, dapat umpan balik konstruktif dan rekan sejawat. Jadi dengan setelah melakukan uji coba tadi, minta umpan balik kepada tadi di rekan sejawat. Kira-kira rubrik panjenengan ini sudah tepat apa belum? Kalau misalkan kurangnya di mana? Berdiskusikan itu. Selanjutnya revisi dan peningkatan. Berdasarkan asesmen dan umpan balik, lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan. Dan refleksikan proses asesmen dan evaluasi. Pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran. Jadi itu. Untuk contohnya, contoh kriteria di sini di modul ada Bapak Ibu. Ini kelihatan nggak Bapak Ibu? Nah, jika di sini Bapak Ibu membuat awalnya ini awal berkembang, berarti peserta didik berada di level 1 dan progres berawal ke level 2. 1, ini 2, ini 3. Nah, jadi dari aspek keterampilan gerak, misalnya ini kan sepak bola nih. Kesulitan menjalankan teknik dribbling secara terus-menerus dan sering kehilangan kendali bola. Berarti jenengan nanti kasih level, oh berarti peserta didik ini masih di level 1, awal berkembang. Jika level 2 berarti menunjukkan peningkatan dalam menjalankan teknik dribbling. Seperti itu Bapak Ibu, ini nanti di modul ada. Nah, karena setelah ini kan Bapak Ibu akan membuat rubrik penilaian. Nanti Bapak Ibu bisa mengadopsi ini. Ini halaman 24. Ya, ingat-ingat ini halaman 24. Oke, kita akan kembali ke presentasi yang ini. Oke. Bapak Ibu, jadi jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen itu bermacam-macam, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang, misalkan seperti apa asesmen autentik dan rubrik yang dibuat. Jadi jangan harus memperhatikan beberapa kriteria tersebut. Jadi salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut terdapat pada LMS 2.6.B elaborasi isi. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ini. Selanjutnya diskusi kelompok, bagaimana pendapat Bapak Ibu setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio. Nah, sebelum kita membuat kelompok, mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin yang kurang jelas. Bapak Ibu monggo open mic. Ojo malah turun kabeh iki kok. Monggo Bapak Ibu. Ya silakan Pak Aziz. Jadi untuk asesmen itu dari heterogennya anak-anak kita, berarti kan harus dibuat asesmen yang berbeda, tapi dengan tujuan yang dalam tanda kutip hampir sama, berarti ya Pak. Bisa jadi seperti itu Pak. Jenengan kalau membuat seperti itu, tapi resikonya rubriknya nanti banyak. Nah, karena sifatnya heterogen ya Pak Ses. Ya betul betul. Apa betul dibedakan? kata jenengan, betul maksudnya.
khusus kelas khusus Terus ya kan. langkah Jadi yang ini kita tak lanjut Pak Sis, lanjut. berarti paling tidak sudah harus dari awal itu sudah harus dikelompokkan ya. Ya, sebenarnya gitu Minimal boleh. oh ini ya. Tapi resikonya kan juga menimbulkan perbedaan gitu loh. Loh kayak kok neng kono kok aku neng kene gitu. Itu seperti itu juga bagus untuk mempermudah kita ketika melakukan pakai kan nanti kita pakai rubrik ini kan, rubrik penilaian kan ini Pak. Iya. Nah, Betul. nanti si anak itu di level mana nih? Level 1, level 2, 3, 4, 5 kan ini kan. Itu mempermudah kita seperti itu. Cuma itu nanti yo rubriknya ini yang banyak. Iya. Oke. Ya, Terima kasih. siap. Mungkin yang lain Turu. Pak untuk Pak modul 2.6 kok nggak ada Pak ya tak cari. Oke, saya share di grup ya. Iya Pak, biar mudah untuk memahami dan nantinya bisa mengerjakan tugas-tugas. Oke. Super sekali Pak Andri. Ketua KKG mana lagi? Sumberjo. Urus KKG kok. Pengurus KKG mana? Balen apa pun di? Balen. Tadi juara 1 Pak Balen. sepak bola ini Pak. Alhamdulillah. Balen itu anak buah Nyugesik Reza kabeh. Siap. Ontran apa cak? Final dengan mana Pak? Mungkin gue ngelatih kayak gini. Mungkin kayak gini gue bilang ngelatih. Yora kok. Sudah saya share di grup ya untuk 2.6. Oke, kita kembali. Ini udah ada pertanyaan nggak terkait ini instrumen ini atau rubrik ini? Oke, kalau tidak singkat, padat, tidak langsung. Jadi kalau tidak berarti kita akan membentuk beberapa kelompok. Di sini yang tidak gabung berapa orang? Ini kan wis satu tempat semua nih. Yang tidak satu tempat siapa? Bumut, Pak Munir. Ya, saya Bumut. Pak Mubin. Pak Mubin. Yang lain satu tempat semua ya. Nggih, Pak. Di sini ada beberapa kelompok ya sepak bola. Jadi membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola, pembelajaran dan kriteria ketertarikan. Tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Ya. Jenjang pendidikan. Jenjangnya apa? SD atau SMP. Kelompok A membuat rubrik penilaian diri siswa. Ini kelompok A nanti. Kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman. Ya, kelompok C membuat rubrik observasi guru. Nah, kira-kira ini kelompoknya saya tentukan atau milih dewe-dewe? Yang SMP itu Bapak. SMP. Ya. Nah, nanti Bumut biar ikut saya. Saya Pak Asis Bumut. 2.6. masalahnya jenengan kan nggak satu lokasi nih. 2.6. Enggak apa-apa tuh Pak. Wong kita semua. Karepku tuh Bumut, Pak Munir, Pak Mubin. Jadi, kan yang SMP kan saya. Oke, saya bentuk kelompok nggih. Kelompok ada 3. Ada 3 kelompok. A, B, C. Yang A pendekare sinten iki pendekare?
Pak Aslah loh. Nah, Pak Aslah. Yang presentasi nanti Pak Aslah. Yang B. Yang B siapa yang B? Ayo. Pak Asis, Bumut saya. Pak Asis. Oke, B. Bumut. Yang C. Kalau enggak Aslah ya Asis. Yang C sinten? Ini Pak Uda, aktif kan Pak Uda? Monitor Pak Uda. Yang C Pak Aris, Pak Pak Uda Aris. ya. belum piring ini, Bang. Pak Asis. Aslah. Siap. Pak Aslah milih sinten Pak Aslah? Suaranya Pak Aslah Pak monitor. Aslah. Pak Aslah monitor. belum piring ini. Pak Aslah monitor. Oke, Pak Aslah hilang. Oke, saya buat grup ya. Oke, saya buat grup. Kelompok ini ruang utama. Ruang utama satu nggih, apa kelompok A nggih. Oke, kelompok ini nanti ada kelompok B. Kelompok B ada Pak Asis. Kelompok C. Pendikarnya Pak Uda. Pak Asis tadi siapa aja? Asis, Bumut. Pak Saya. Pak Saya Pak. Munir. Ya. Pak Munir. RTL. Biar nanti nyata orang kok batin ini. Pak Munir kok nggak ada ya? ada. Oh ya wis. Bumut iki kok kaya Bumut kok hilang nih Pak. Nanti iki. Bumut. Oke, Pak Uda. Wes Pak Sis nang presentase Pak Sis. Nang presentasi Pak Sis, Masya Allah. Asis. Siap. Pak, untuk yang kelompok A itu rubrik penilaian diri itu siswa Pak ya. Untuk yang Ya. B oleh teman itu berarti teman sejawat berarti ke situ, Pak ya. Teman berarti siswa. Siswa menilai siswa. Oh, siswanya. Siswa menilai. Yang C itu observasi guru dari kepala sekolah atau gimana? Guru menilai siswa. Yang tadi Pak. Oh, gitu. Ya Pak, siap. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.
3, 4. 1, 2, 3. Siapa lagi yang belum masuk kelompok ya? Ya. Nanti ini Iqbal kok nggak ada ya? Belum masuk ya? Oh iya. Bilang mana Iqbal? Tadi ada. Oke, Bapak Ibu, ini jenengan kelompoknya jenengan catat nggih. Silakan setujui. Loh, kowe ngongkon tok atau piye? Sik. Kayak umbel. Maksudnya gitu. Kudu dua terus. Piye? Aku baca apa nak kena mulo kene banter mana iki. Biarkan lewat kiri. Jadi dia Ya itu apa? Sesuai kelompok ya sesuai kelompok terus sampai di berupa apa gawe ini. Nah jenenge itu bikin masa itu apa sih? Dasar dia kertas untuk dia. Lebih ya wis bener. Sana nanti. Ya lah iya. Anu. WA. Ya, grup itu Bang. Ini mantap banget ya. Oh, PPT. Nanti dulu. Kemarin itu tapi nek wis iso terus ngene iki meninggalkan sana. Halo, Pak Aziz, Pak Mubin, Pak Huda. Yang lain kalau ada undangan itu disetujui, digabung. Masih ini ya. Ayo pindah ke kelompok masing-masing. Klik gabung. Oh, Pak Aziz, Nggih. silakan gabung ke kelompok. Oh iya. Jangan dari kelompok 2, klik gabung. Oke, Pak Mubin. Pak Uda, monitor Pak Uda. Pak Uda kemana nih Pak Uda?
Pak Mubin. Pak Mubin monitor Pak Mubin. Pak Mubin monitor Pak Mubin. Pak Mubin. Hilang kabeh iki. Gak tenanan wong-wong iki. Saya ikut mana Pak Zek? Pak Roni kayaknya tetap di situ deh. Sama Pak Aslah. Pak Aslah pun di ngerjain sama Pak Aslah. Nggak ada Pak, nggak di sini kok. Ada di mana? Ada jadi gabung situ. Ini berlima, Pak Aris, Pak Adi, Pak Haji sama Pak Eka. Ya, itu di situ kan. Tinggal tambah Pak Aslah tuh. Udah garap itu gak apa-apa. Penilaian apa itu? Diri sendiri ya. Yang di sini yang tinggal ini tinggal Pak Aris sama Pak Eka. Hmm. Pak Adit balik ini Pak Adit. Adit kelompoknya sebenarnya mana Pak Adit? Pak Adit monitor, Pak Adit. Ada undangan enggak nggih? Tapi kalau melebat langsung keluar. Coba masuk lagi. Nggih. Coba masuk lagi, Pak. Masuk terus keluar masuk keluar yang apa niku? Trouble. Coba masuk lagi. Masuk lagi Pak Adit. Ubel. Pak Mubin iki gak nengaleh Pak Mubin kian. Duh. Oh, udah kok balik Rene neh. Dengan Juni kan dia pernah 1 Juli toh, gitu, 1 Juli toh, 1 Juli itu masih di ini kan Mei, oh ya Juni, ya Mei, oh Mei, tapi sedikit tadi, Mei pas, maksudnya kalau ada tangan atau ya anu kapan
Apa cuma maksudnya sedang apa nih? Oh ya ya. Apa sih kan gitu. Halo guys, iki kelompok PSP guys. Just like I don't put it on. Wes jadi Din. Wes siap presentasi? Duh, metem nih. Enggak bu. Enggak bu. Apa? Loh. Enggak bu. Benar ya itu. Itu dong. Itu aneh. Pekurangnya. Ayo bu. Dapat. Dapat. Iya. Itu dong. Oh, ini bu. Pekurangnya ini dia sudah itu. Ayo tapi. Pesertanya tinggal ini, Pak. Terus Halo, monitor Pak Aslah. pesertanya ini pun Jenengan kan kelompok A. Jadi ini anggotanya jenengan. Kelompok A itu membuat itu loh. Rubrik itu loh. Yang saya share di grup. Kami belum ada kelompoknya Pak Sey. Yang A itu membuat rubrik penilaian diri. Yang B itu penilaian oleh teman. Yang C itu guru. Pak Mubin kok balik Rene lagi Pak Mubin. Pak Mubin kelompok 2. Pak Mubin kelompok 2. Kelompok B, Pak. Ya, jenengan B. Terus Pak Munir mboten asal kelompok B. Jenengan B, jangan. Oke. Gabung toh pokoknya.
Gabung Pak Mubin. Iya, Pak. Monitor Pak Aslah. Oke, siap. Pak Aslah sudah paham terkait tugasnya? Berapa lagi? Jenengan A. Membuat rubrik penilaian diri siswa. Gus lah aku online lewat HP Gus lah. Wis melok sampean aku melok sampean. Orang tak cek apa lah. Melok pokoknya kok mau kok. Depan mobil ini sore ini lagi. Ngapu, maksud gak? Mobil ya udah. Sliding ke cetem bisa ya. Yo, kuwi. Nambah Bu.
sekali lagi ya, karena orisinil. Wes Gus lah, sebuah karepem kita iki aku pasrah nek iki. Ayo As nanti gaget no kono. Jembulet ae kowe. Guys, rana pases ya, nah ngomong guys, gimana pases meneng ae. Piron, mbok gawe to ora? Oh iya digawe As. Sudah ngomong kowe. Yang digawe. Lah wes tak kira moroni wae, wes kowe nanti presentasi. Nggih. Ora sing kuwi, delokane ora kuwi. Ya wes. Kuwi aku. Besok tak kirim. Kuwi sing nek nganggo LMS beda. Awak dhewe kelompok siji penilaian diri dan siswa iku lho. Ya wes, nang gawe oke. Awake dhewe sing Oke sih, aku LMS kuwi yang tak gawe dimodifikasi. Nanti gawe LMS. Pakai bumbu sampai aku LMS. Ya, monggo Pak, dan digawe. Wis presentasi hari kae kok. Digawe sih engko bagian presentasi ya akeh iki kan. Podo benggone Pak L Pak Aris mau lah. Pak Aris yo ngomong. Tomat ni wah ke piye to? Pias.
Kau wedok ruame menurut tak patikan. Siapa sih presentasi ini kok? Lah nek gak dirimu sapa? Wes sholat sih, wes sholat. Batem kok. Belayu kowe tekan presentasi. Lah kok bek no kene iki piye iki? Pak Munir sama Coach Mubin kok nyampe grup sini lagi. Mbo otomatis metu kok nih grup B kok. Panggilan tanggal kurang 2 menit. Ulang-ulangan. Dih, lah kok Adit berengi? Lah kok aku mau metu nggonku ini. Sama Bareng-bareng dulu. Lah iki sing ngetokno sapa kok padha. Nggih. Belum selesai Bapak Ibu. Grupnya mau Total Pak, jam kula Pak, kembali ke mriki. Ya karena waktunya habis 30 menit. Jadi kembali semula. balik neng gone sunah. Belum selesai toh? Kalau belum selesai saya buatkan kelompok lagi. Iya Pak Ses, buat kelompok awal tadi. Masih kurang. Masih kurang. Ya kelompok yang tadi maksudnya. Kelompok yang tadi maksudnya. Pak Mubin. Yang lain juga belum selesai. Pak Uda tadi, Pak Adit, Pak Andri. Pak Adit sudah ngerjakan kan? Mental Pak, ajeng kalau jakan mental di kubunan. Oh, boleh. Ngerjakan mental ya. Saya itu Pak. Oke, tak buatkan kelompok lagi ya. Nggih, Pak Andri niku dia pon kali Pak Andri niku. Oke. Tak buatkan lagi. Ini Pak Ari kok eneng toh kok
gak ne suarane. Piye, Mbah? Kok gak ne suarane nendi? Jangan ngono, Mbah. Wes lanjut ACC. Oke. Nah, masuk kelompok masing-masing. Dua 20 menit lagi ya, 20 menit. Waktunya tinggal pokoknya nanti selesai 12.45 sudah selesai Zoom. Nanti kurang 30 menit lagi. Bumut, monggo Bumut menuju kelompok B, Bumut. Bumut monitor, Bumut. Bumut silakan gabung kelompok B, Bumut. Bumut monitor, Bumut.
Jadinya berarti gimana ya? Aku bilang.
Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu. Sudah selesai semua? Halo monitor. Masih ada yang nyangkut ini? Ready. Oke. Pak Aslan sudah selesai? Pak Roni Pak tadi yang di kelompok di jadi satu. Oke, silakan Pak Roni presentasi biar kita cepat selesai. Sekarang presentasi. Ya, silakan. Kelompok A presentasi biar kita langsung selesai. Tinggal 4 menit kita selesai. Monggo. Kelompok A dulu. Pak Roni, monitor. Wes Gus lah, dan dipresentasi wes digaweno Paris iki. Silakan. Yang presentasi. Yang presentasi gak ada suaranya ini. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil diskusi kami. Ini membuat rubrik penilaian diri siswa. Ini bentuknya seperti ini, seperti yang ada di layar ini. Jadi yang aspek yang dinilai yaitu yang pertama keterampilan dasar, yang kedua kebugaran jasmani, dan yang ketiga yaitu sikap. Keterampilan dasar di sini meliputi melakukan gerakan dasar dengan benar, misalnya mengiring bola. Terus yang kedua melakukan kombinasi gerakan dengan lancar, misalkan dribbling sambil berlari. Nah di sini di kolom sebelah kanan ini ada tidak pernah, kadang-kadang, sering, dan selalu. Jadi kita tinggal memberikan tanda di sini centang atau bagaimana setelah anak melakukan gerak dasar tersebut. Oke, mantap. Selanjutnya kebugaran jasmani, aspek yang dinilai yaitu mengikuti kegiatan fisik dengan antusias, mampu melakukan aktivitas fisik dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga pengetahuan tentang olahraga, tentunya memahami peraturan dasar permainan, dan mengetahui manfaat olahraga bagi kesehatan. Sama seperti tadi, jadi kalau sudah anak-anak melakukan, tinggal menyesuaikan kondisi anak dengan apa yang ada di kolom itu. Contoh, pernah melakukan atau kadang-kadang, sering atau selalu, sama seperti di atas. Sip. Yang selanjutnya sikap, berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelompok, menghargai pendapat teman, sportif dalam menerima kemenangan dan kekalahan. Cara menentangnya juga sama seperti yang di atas. Demikian hasil diskusi dari kelompok A. Saya kira cukup.
Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain mungkin ada tanggapan terkait rubrik ini dari kelompok A? Cukup? Oke, kalau cukup kita bungkus. Tepuk tangan untuk kelompok A. Oke, terima kasih Pak Aris. Mungkin itu nanti bisa dibagi ke temannya di grup ya. Selanjutnya kelompok B. Pak Aziz, silahkan. Ikan gabus, ikan sepat. Loh, ikan sepat, ikan gabus berarti. Monggo Pak Aziz. Dia digugah, ojo. Ini siapa digugah? Turu malah nih. Ayo, lengbar, naik pulang. Anak-anak semua pulang ya. Pak Aziz, monitor. Pak Munir, Bumut, Pak Mubin. Pak Aziz itu Pak. Ya, ya monggo, Pak Aziz mana? Ayo Pak Aziz. Pak Aziz nggak urip kok, anu nih, Mike. Tapi udah selesai ya Pak Munir? Sudah Pak. Oke, gas Pak Munir. Dikerjakan Pak Aziz tadi. Ya, Pak Aziz 100%. Gila. Nek geser bisa. Kelompok 3 dulu Pak. Di kerek pengsan loh Pak, kayak siapa? Enggak. Kelompok 3 bahas panjang ya. Ayo kelompok 2. Trilut. Ya, Pak. Keluar rapat nih Pak Aziz. Pak Munir Mawon yang wakili. Pak Andri udah siap Pak Andri? Ayo Pak Munir, untuk kalah. Pak Andri atau Pak? Iya Pak, siap. Pak Munir mana? Iya lur, nang ayo. Ya, nang ayo mancing. Ini kelompok 2 dulu apa kelompok 3 Pak? Kelompok 2 siap apa mboten? Pak Aziz. Lanjut dulu. Oke, kelompok 3 lanjut Pak Andri. Terima kasih Pak. Untuk kelompok 3 yaitu kelompok C, Pak Uda, Pak Adit sama Pak Andri Pak. Untuk rubrik asesmen PJOK yaitu kelas 5 fase C semester ganjil. Untuk tujuan pembelajaran Tampilkan Pak Andri. Caranya gimana Pak? Lupa ya Pak. Aduh, tangan panah ke atas. Arai Pak Munir. Panah ke atas terus sebelah kanan. Gila. Enggak bisa Pak. Nah, ini, itu Pak. mantap. Oke. Makasih Pak. Udah betul itu. Kurang besar gak ini? Enggak apa-apa wes. Aman, wes besar itu. Oke, Pak. Scroll. Lanjut yaitu untuk tujuan pembelajaran yaitu peserta didik menunjukkan kemampuan dalam menerapkan prosedur dan mempraktikkan berbagai aktivitas pola gerak dasar menendang, menahan, dan bermain dalam permainan sepak bola. Untuk petunjuk asesmennya itu ada 2. Yang pertama yaitu aktivitas gerak dasar sepak bola, yang kedua menggunakan kriteria asesmen seperti di bawah ini. Monitor Pak Andri. Dalam Pak. Layarnya kok nggak gerak? Layarnya nggak gerak. Ayo presentasi. Pak Andri klik apa rubrik yang sebenarnya aja, file yang sebenarnya aja nggak apa-apa. Tapi wes Pak, salah. Itu salah ya. Modul. Kok modul malah. Cara mengganti gimana Pak?
Klik Wah. lagi yang Anda pada Ulangi, Pak klik. Aris. Kelemahannya wong gak petek IT yo ngene iki ya. Ngono tuh Pak. Ini laptop pinjaman Pak ini Pak. Mata kaki kok. Nek diwarai ora tau gatekno. Nah, ini loh, Pak. Ngurus kok ngurus piye to? Pengurus KKG kuwi. Nah, Iya, toh. Sudah, Pak, ya. itu. Ya, mohon maaf Pak. Ada kendala. Oh. Nah, ini sudah. Hmm. Untuk kriteria asesmen ini dibagi menjadi berapa ini? Menjadi pertama yaitu awal berkembang, layak, cakap, dan mahir. Oke. Untuk yang pertama dulu kita menilai asesmen dari keterampilan geraknya dari level 1 dan proses belajar ke level 2. Level 1-nya yaitu memiliki pemahaman terbatas tentang teknik dan prinsip dasar menendang bola. Untuk level 2-nya mengetahui beberapa konsep dasar, tetapi mungkin kesulitan dalam menjelaskan dengan detail. Level 3-nya memahami prinsip-prinsip pemanfaatan gerak menendang, menahan bola dengan baik dalam aktivitas permainan sepak bola. Ini kurang Pak ini. Terus yang level 4-nya yaitu pemahaman yang kuat tentang cara dan pemanfaatan menendang, menahan bola, dan dapat menjelaskan dengan jelas kepada orang lain. Yang level kelima yaitu pemahaman dalam tentang setiap aspek teknis dan konseptual mengenai menendang dan menahan bola. Langsung ke bawah saja Pak ya. Ya, untuk cara pengisiannya aja seperti Pak Aris tadi, kira-kira di mana nih? Ini yang atas sendiri Bisa dijelaskan ke yaitu teman-teman. pengetahuan konsep gerak. Yang kedua keterampilan gerak pasif. Keterampilan Pak, ini salah ini. Soalnya kopas tadi Pak baru mengerjakan. Yang ketiga yaitu sikap. Nah ini untuk rekap hasilnya itu dari awal berkembang itu kita nilai 51 sampai 60, berkembang 61 sampai 70, layak 71 sampai 80, dan cakap 81 sampai 90, untuk mahir 91 sampai 100. Skor akhir yaitu berapa itu? Itu kita jumlahkan dibagi hasil maksimal Pak. Nanti ketemu dikali 100. Oke. Ya. Mohon maaf Pak Andri. Enggak, misalnya kalau di atas coba mungkin geser ke atas, ada Pak Andri. masukan atau Pak Andri. kritikan. Pak Andri. Geser ke atas Pak Andri. Monitor Pak Andri. Mungkin itu Pak dari kelompok C. Mungkin Pak Aditya sama Pak Huda mau menambahkan. Pak Andri. Iya monitor. Pak. Itu kalau untuk menilai ditaruh di mana nih? Misalkan di anggap aja itu yang disikap, taruh di mana nilainya anak itu? Untuk yang sikapnya sendiri gini Pak. Ya, misalkan saya tadi kan kalau Pak Aris kan ada centang di level mana yang dicentang kan gitu kan? Nah ini yang dicentang atau dikasih nilai yang di mana? Di kolom mana ini maksudnya gitu loh? Biar teman-teman mungkin bisa mengetahui. Ya enggak teman-teman ini? Ini iya Pak. Terima kasih Pak. Untuk kolomnya ini belum saya buat Pak. Oke. Ini pas dari modul. Intinya apa? Intinya yaitu kita menilai ada yang pertama pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ada 3. Nah, 3 sendiri itu setiap dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu ada levelnya. Mulai dari 1, 2, sampai 5. Ya, ya. Oke, sip. Berarti tinggal Oke, untuk letak centangannya atau letak skornya yang belum ada nggih? Belum Tinggal ada niku, Pak. Pak. Laptopnya hang Pak tadi. Punyanya Pak Adit juga hang. Tadi pakai HP saja. Mungkin kelompok A dan B mau nanggapi atau cukup? Pak Adit mau menambahkan Pak Adit. Ya tak tanggapi sendiri Pak. Ya emang itu copy paste Pak cara kasarannya Pak. Emang belum buat Word atau Excel-nya Pak itu Pak. Tapi tak akui Pak Fasil ini
langsung jempol. Oke, jadi cukup nggih teman-teman untuk kelompok C. Nggih, tinggal buat Excel-nya saja Pak atau Word-nya Pak itu Pak. Oke, sip, mantap. Nanti dibagikan teman-teman. Ya Pak. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok C. Kowe lagi mencingil as we, nonton iki. Monggo, Pak Asis, kelompok B. Kelompok B antar teman ya. Ngoleh iki. Iki Dek Mang nonton lah. Oh, kayaknya ribet. Laptopnya ngeheng. Pripun Pak Asis? Aduh dulu Pak, ini masih hang laptopnya. Wes. Berarti untuk Pak Asis di skip dulu ya. Karena waktunya sudah habis, kita Pak Asis berarti nanti skip untuk yang B itu rubrik penilaian oleh teman. Berarti ya. Nah, nanti kalau sudah jadi Pak Asis bisa di-share di grup WA nggih. Oke. Tap. Nah, selamat berdiskusi. Sudah diskusi, presentasi kelompok sudah. Apa hal baru yang dapat di diskusi ini? Kira-kira apa Bapak Ibu? Panjenengan dapat ilmu baru enggak dari kedua presentasi tadi? Apa Pak? Dapat. Kira-kira dapat apa ini dari Pak Aris, Pak Andri? Yang pasti dapat mengetahui cara membuat rubrik Pak, penilaian. Kalau saya ini sekiranya hanya mengulang aja Pak. Masalahnya kalau setiap tahun itu di sekolah mesti membuat rubrik seperti ini pada saat ujian praktek. Jadi ini istilahnya pemantapan kembali Pak. Mantap Pak Aris. Ngiling no. Siap. Keren sekali Pak Aris. Manuk. Manuk tok iki sini. Oke. Jadi intinya apa yang jenengan presentasikan dan Pak Aris sudah bilang tadi itu sudah pernah, cuma ini kan ngiling no meneh, memanggil ulang gitu. Jadi ingatan kita biar itu. Jadi intinya ada 3 modul, memang 3 rubrik, maaf, 3 rubrik. Yang 1 rubrik memang belum bisa ditampilkan, nanti kelompok B bisa share di grup WA. Oke, jadi pesan kunci kali ini asesmen membantu pembelajaran anak dan murid dalam asesmen. Pada akhir sesi hari ini, Bapak Ibu, peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik. Jadi titik tumpu pada modul ini asesmen otentik ini, Bapak Ibu. Ya, otentik itu yaitu ya nyatanya. Peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Ini sudah dilakukan per kelompok tadi. Peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat rekan sejawat. Berarti kita tadi sudah diskusi, sudah kasih tanggapan, itu nomor 3 juga sudah dilaksanakan. Oke. Oke, ternyata cukup ini. Nah, ada lagi Bapak Ibu yang harus dibahas atau ditanyakan? Cukup? Cukup. Nyata. Cukup. Kita berdoa dipimpin siapa ini? Pak Munir. Pak Munir, silakan Pak Munir. Pak Aslah itu loh Pak. Nah, Aslah. Pak Aslah itu loh. Pak Aslah. Siapa? Saya eling kurang tahu belas Aslah. Iki gak barbar lagi kok nek royokan iki. Monggo Pak Aslah. Aslah selebore anyar ya. Nggih, Pak. Monggo Bapak Aslah. Monggo Pak Aslah dipimpin doa kersane selesai. Pak Aslah, mikir dibuka Pak Aslah. Ayo deh.
Suwen, pas lagi mikir dibuka kok. Lo adik sabar kon mimpin doa. Adik sabar sinten iki, Bu? Mas Roni. Pak Roni itu loh, Pak. Mas Roni. Minggu Saya Mas Roni. doa. Ber. Ayo Pak, Suwen. Ya Pak, Mas Roni, Pak. Yuk, monggo untuk mengakhiri Lalu wis hari dewi. Tak akhiri tapi lanjut. Kita mengakhiri sesi kali ini. Kita berdoa semoga apa yang kita hari ini bermanfaat. Amin. Bisa bermanfaat untuk murid-murid kita. Doa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, waktunya foto dibuka ya kameranya. Silakan action, tahan perut, senyum. Pak Aris kamera. Tahan senyum. 1, 2, 3. Pak Asla nggak fokus. Berdoa selesai. Nah, sekali lagi. Ayo. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Pak. Ya. Nanti ketemu lagi di Zoom yang RTL ya. Ada persiapan RTL. Itulah. Oke. Silakan beristirahat. Saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.